Bab 101, Terobosan. Menjawab pertanyaan penguasa, masih belum ada kabar dari Tuan. Marsekal Haotian melapor dan wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir, tolong hukum bawahan ini. 2 tahun terakhir ini, dia gagal menemukan berita atau keberadaan tuannya, dan ini membuatnya merasa malu untuk menghadapi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak bisa disalahkan padamu, berdirilah. Bawahan ini berterima kasih kepada Yang Mulia, kata Marsekal Haotian. Huang Xiaolong jatuh ke dalam suasana hati yang merenung. Jika tidak ada kecelakaan, 2 tahun sudah cukup bagi Yuming untuk mencapai markas Asuras Gate di benua awan bintang dan kembali. Namun, hingga saat ini, Yuming belum kembali dan itu hanya bisa berarti satu hal, Yuming menghadapi beberapa masalah. Meskipun dia tidak dapat memastikan bahwa hilangnya Yuming terkait dengan kakak seniornya, kepala domain utama gerbang Asura, Chen Tianqi, yang dia yakini saat ini adalah bahwa Chen Tianqi masih belum tahu tentang keberadaannya. Kalau tidak, Chen Tianqi pasti akan mengirim orang ke sini untuk membunuhnya dan merebut cincin Asura. Namun, cepat atau lambat Chen Tianqi akan mengetahuinya, jadi Huang Xiaolong harus membuat persiapan terlebih dahulu. Kekuatan, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun memiliki bakat luar biasa, jiwa bela diri kembar, dan harta surgawi nomor 9, pagoda harta karun linglong, yang berkontribusi pada kecepatan kultivasinya yang luar biasa, sekitar 10 hingga 20 kali lebih cepat daripada orang normal, bagi Xiaolong, itu masih terlalu lambat. Huang Xiaolong setidaknya harus menjadi prajurit alam suci saat menghadapi Chen Tianqi agar dapat melindungi dirinya. Alam suci, belum lagi kerajaan Luotong, bahkan kerajaan tetangga tidak memiliki ahli alam Sein. Menerobos ke alam Sein lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ahli nomor 1 yang terkenal dari Kekaisaran Duanren, Kaisar Duanren, yang memiliki 13 roh bela diri tingkat atas berusia 123 tahun ketika ia melangkah ke alam Sein. Memikirkan hal ini, Xiaolong mengerutkan kening. Pada saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat dan satu-satunya cara adalah menaklukkan lebih banyak harta karun surgawi. Saat ini, satu-satunya lokasi harta karun surgawi yang dia ketahui adalah nomor 4 di Institut Duanren, Mutiara Jiwa Mutlak. Singkatnya, dia sangat butuh untuk menembus Ordo ke-10, selama dia bisa menembus Ordo ke-10, dia yakin bahwa dia bisa merebut kejuaraan akademi secara keseluruhan dan melanjutkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mencari dan menaklukkan Mutiara Jiwa Absolut. Lebih jauh lagi, dengan menjadi murid Institut Duanren, dia diperbolehkan membeli sebuah rumah besar di kota kekaisaran, sehingga memindahkan orang tua dan adik-adiknya ke sana bukanlah masalah dan akan jauh lebih aman daripada kerajaan Luotong. Melihat Huang Xiaolong tenggelam dalam perenungan mendalam, Marsekal Haotian dan Fei Hou tidak berani menyela. Beberapa saat kemudian, Xiaolong tersadar dari lamunannya dan bertanya kepada Marsekal Haotian dan Fei Hou tentang informasi mengenai sekte pedang besar kerajaan Baolong dan keluarga Marsial Ning. Mereka berdua melaporkan semua yang mereka ketahui. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Pedang Besar memang telah mengirim orang untuk membunuh orang tua Huang Xiaolong beberapa kali, tetapi keduanya tetap aman di bawah perlindungan para penjaga istana Marsekal. Dan sejak tahun itu Huang Xiaolong membunuh Ning Fei dari keluarga Marsial Ning selama ujian kenaikan kelasnya di perbatasan kerajaan. Patriark keluarga Marsial Ning, Ning Wang juga mengirim orang untuk membunuh Huang Xiaolong dan keluarganya beberapa kali. Oleh karena itu, ketika Xiaolong berhasil menembus alam Xiantian di masa depan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah menghancurkan Sekte Pedang Besar dan keluarga Marsial Ning. Setelah menanyakan tentang masalah yang dihadapi Sekte Pedang Besar dan keluarga Marsial Ning, Huang Xiaolong melanjutkan bertanya tentang masalah di Istana Tianxuan. Sejak tahun pertama ia tiba di kota kerajaan, Xiaolong telah memberi instruksi pada Fei Hou untuk mendatangkan sejumlah budak guna melatih pasukannya sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah dan kekuatan para pelayannya telah meningkat pesat. Atas dorongan Huang Xiaolong, mereka telah memulai perdagangan 9 tripod, yang utamanya bergerak di bidang percetakan bahan bacaan seperti majalah-majalah hiburan di bumi. Meskipun perdagangan 9 tripod hanya berdiri selama 2 tahun, operasi dan pengelolaannya cukup memuaskan, dengan membuka lebih dari selusin cabang di kerajaan Luotong sendiri. Publikasi hariannya melampaui 10.000 dan keuntungan beberapa ribu koin emas. Kini, semua biaya Tianxuan Mansion dibiayai oleh keuntungan dari perdagangan 9 tripod. Fei Hou, tahun depan, perluas operasi 9 tripod commerce. Harus ada cabang di setiap daerah Anda urus detailnya, kata Huang Xiaolong. Baik, Yang Mulia, Fei Hou menjawab dengan hormat. Di sisi lain, di bawah lokasi 9 Tripod Commerce, bentuklah organisasi pembunuh bawah tanah. Kalian dapat memilih rekrutan. Huang Xiaolong melanjutkan, sudah waktunya untuk membalas kebaikan Sekte Pedang Besar dan keluarga Marsial Ning dengan pembalasan dendamnya sendiri. Fei Hou menyapanya dengan hormat. Beberapa saat setelah itu, Marsekal Haotian dan Fei Hou meninggalkan aula utama. Hanya beberapa detik setelah mereka berdua pergi, adik perempuannya, Huang Min dan Li Lu datang. Huang Min menarik dan menjabat tangan Huang Xiaolong, menuntut dia menemani mereka berbelanja. Karena tidak ada jalan keluar, dia mengalah. Seluruh sore dihabiskannya untuk berjalan-jalan di sekitar kota dan ketika kembali ke halamannya, Huang Xiaolong mulai berlatih taktik Asura. Taktik Asura. Huang Xiaolong telah mencapai level ketiga dan mampu memadatkan sayap iblis. Saat ia melangkah ke level keempat, mata neraka akan terbuka di dahinya. Keunggulan mata neraka ini adalah ia dapat melihat melalui sifat asli berbagai hal, bahkan melalui penyembunyian, dan dapat melancarkan serangan spiritual. Saat ia mencapai tahap keempat, fisik Asuranya akan tumbuh lebih kuat secara keseluruhan. Namun, menurut perkiraan Xiaolong, ia harus menerobos ke alam Xiantian sebelum ia dapat melangkah ke tingkat keempat taktik Asura.
10 hari berlalu. Di halaman, Xiaolong menghabiskan siang hari berlatih keterampilan pedang Asura dan pada malam hari, ia fokus pada taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh. Mengenai tubuh linglong emas, ia telah mencapai tahap kedua. Mencapai tahap kedua berarti ia dapat menyerap lebih banyak ki naga api dari pagoda, memperkuat tubuhnya sendiri. Setelah 10 hari berlalu, tahun baru semakin dekat. Tiap sudut Tianxuan Mansion didekorasi dengan cerah, menciptakan suasana ceria dan meriah. Salah satu perubahan di Istana Tianxuan dalam 4 tahun terakhir adalah perluasan dan luas wilayahnya menjadi 2 kali lipat, para pengawalnya saja berjumlah lebih dari 600 orang, sedangkan para pelayan dan dayangnya mendekati 100 orang. Menjelang tahun baru, Huang Peng dan Su Yan sibuk membeli barang-barang dan bersiap menyambut tahun baru. Pada malam tahun baru, Huang Xiaolong meninggalkan rutinitas latihannya untuk menemani keluarganya dan Lilu, mengobrol dan tertawa untuk menghabiskan malam. Pada hari pertama tahun baru, seluruh keluarga pergi ke beberapa tempat wisata terkenal di kota kerajaan. Tahun baru telah tiba dan berlalu. Dan Xiaolong terus berlatih keras. Setengah bulan kemudian, pada suatu malam, cahaya bulan bersinar seperti air. Huang Xiaolong tengah duduk bersila di dalam ruang pagoda harta karun linglong, terus-menerus menjalankan taktik Asura, dan ki pertempuran dunia bawah bergulung dan melonjak di dalam meridian dan laut ki miliknya, bergulung dan menghantam. Xiaolong merasa bahwa malam ini, dia akan menerobos ke tingkat ke-9. Naga kembar hitam dan biru muncul di belakang Huang Xiaolong, melingkar di udara, memancarkan aura naga yang menindas di angkasa. 4 tahun sejak ia menerobos ke Ordo ke-7, semangat bela diri naga kembar itu telah tumbuh lebih besar. Saat ki pertempuran Netherworld mengamuk di meridian dan laut ki miliknya, penghalang menuju tingkat ke-9 menjadi semakin tipis dan setiap kali ki pertempuran miliknya menghantam penghalang, gelombang rasa sakit menjalar dari meridiannya, rasa sakitnya lebih menyakitkan daripada saat-saat lain yang pernah ia lalui, setidaknya beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih menyakitkan. Xiaolong menahan rasa sakit sambil terus-menerus mendorong ki pertempurannya. Rasanya seperti sudah seabad berlalu sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar dan terdengar suara retakan halus dari dalam tubuhnya. Ki pertempuran dunia bawah tingkat ke-8 mengalir riang ke meridian tingkat ke-9, dan di saat yang sama, ki pertempuran dunia bawah di laut ki-nya dipadatkan dan makin banyak terkumpul di laut ki yang meluas. Ordo ke-9, akhirnya, naga-naga hitam dan biru di belakang Xiaolong meraung ke langit, sisik-sisik naga di tubuh mereka menjadi lebih padat dan berkilau. Pagoda harta karun linglong bergetar saat cahaya terang yang menyilaukan muncul. Babak 102, Kerajaan Yuai. Akhirnya, dia berhasil menembus Ordo ke-9. Langit semakin cerah dan Xiaolong berhenti berlatih karena gembira di dalam hatinya. Seorang Ordo ke-9 di keluarga atau daerah besar manapun di wilayah kerajaan Luotong adalah kekuatan tersendiri. Di manor klan Huang sebelumnya, selain Huang Qide, hanya kepala pelayan Chen Ying yang merupakan ahli Ordo ke-9. Para tetua manor klan Huang itu baru saja mencapai tingkat ke-8 atau lebih buruk lagi, puncak akhir tingkat ke-7. Huang Xiaolong keluar dari ruang pagoda harta karun linglong. Tepat saat dia keluar dari sana dan keluar dari ruangan, dia bertemu dengan Fei Hou. Melihatnya, Fei Hou berseru kaget, "Yang mulia, mungkinkah Anda?" Dia sudah menjadi ahli Xiantian dan Huang Xiaolong tidak sengaja menyembunyikan fluktuasi napasnya, sehingga Fei Hou menyadari perbedaannya pada pandangan pertama. Huang Xiaolong mengangguk dan tertawa, "Aku beruntung dan berhasil menerobos tadi malam." Fei Hou merasakan pusing. Beruntung. Bagi Fei Hou, rasanya seolah-olah setiap hari dia akan menemukan terobosan keberuntungan sovereign. Tetapi bukankah tingkat kebetulan yang beruntung ini agak terlalu tidak normal? Setelah beberapa saat, Fei Hou menekan keterkejutan di hatinya, tetapi dia masih ragu-ragu sejenak. "Yang mulia, bawahan ini ingin melakukan perjalanan pulang." Fei Hou dengan jujur mengemukakan permintaannya. Pulang, Huang Xiaolong tersedak, dan linglung sejenak, dia masih belum menghubungkan titik-titiknya. Fei Hou telah mengikuti Huang Xiaolong selama 7 tahun, tetapi dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya. Itulah sebabnya ketika Fei Hou menyebutkan masalah itu, dia agak lambat memahaminya. "Ya, Yang mulia, baru saja, sepucuk surat datang dari putraku, katanya bulan depan cucu tertuaku akan menikah dan aku belum kembali selama 7 tahun. Oleh karena itu, bawahan ini ingin pulang dan melihat-lihat." Fei Hou menjelaskan, merasa sedikit malu. Ketika Huang Xiaolong pulih, dia tersenyum dan berkata, "Fei Hou, ini adalah acara yang sangat membahagiakan, tidak perlu merasa malu." Dia bertanya, "Lalu, di mana rumahmu?" "Bawahan ini adalah markis dari kerajaan Yuai." Fei Hou menjawab. Kerajaan Yuai. Huang Xiaolong terkejut mendengar berita ini. Terlintas dalam benak Huang Xiaolong bahwa Fei Hou mungkin bukan warga lokal kerajaan Luotong, namun dia tidak menyangka Fei Hou adalah seorang markis dari kerajaan Yuai. Kerajaan Luotong terletak di sisi selatan hutan bulan perak sedangkan kerajaan Yuai berada di sisi utara. Pengetahuan ini diperoleh dari jam-jam yang dihabiskannya di perpustakaan akademi. Kerajaan Yuai adalah salah satu kerajaan terkuat di antara ribuan kerajaan di bawah kekaisaran Duan Ren dan jauh lebih kuat daripada kerajaan Luotong berkali-kali. "Kapan kamu berencana untuk pergi?" tanya Huang Xiaolong. "Bawahan ini berencana untuk berangkat dalam 2 hari lagi." Fei Hou menjawab. "Bagaimana kalau begini, aku akan melakukan perjalanan ini bersamamu ke kerajaan Yuai." Huang Xiaolong menyarankan, dengan suara rendah. Fei Hou terkejut, "Yang mulia, kau ingin ikut dengan bawahan ini ke kerajaan Yuai, kalau begitu." Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan tertawa, "Karena ini adalah pernikahan cucu tertuamu, tidak peduli apapun, aku juga harus menyiapkan hadiah pernikahan, terlebih lagi, aku juga ingin melihat-lihat tempat baru. Apakah aku tidak diterima?"
Sejak ia datang ke dunia ini, selain kerajaan Luotong, waktu Huang Xiaolong dihabiskan untuk berlatih di hutan bulan perak dan karena itu, ia ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi keluar. Fei Hou segera tersenyum, Yang Mulia pergi bersama bawahan ini, tentu saja saya sangat senang. Huang Xiaolong berkata, kalau begitu pergilah dan buatlah pengaturan yang tepat, kita akan berangkat lusa. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Fei Hou menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi untuk mengatur sesuatu. Setelah Fei Hou pergi, Huang Xiaolong pergi ke aula utama. Kedua orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan ada di sana, dan Huang Xiaolong memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke kerajaan Yuwei bersama Fei Hou dalam waktu 2 hari. Ketika mereka mendengarnya, meskipun agak tak terduga, tak seorang pun berkeberatan. Tahun-tahun ini, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, di hutan bulan perak. Apakah kamu akan kembali pada akhir tahun? Tanya Huang Peng. Tidak yakin, jika tidak terjadi apa-apa, kita akan kembali dalam 6 bulan. Huang Xiaolong memberikan perkiraan. Kemudian, Xiaolong memberikan sekitar 10 mutiara naga api kepada orang tuanya dan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perdagangan 9 tripod. Fei Hou adalah orang yang bertanggung jawab atas perdagangan 9 tripod dan sekarang karena Fei Hou akan pergi, hal-hal ini perlu ditangani oleh orang tuanya. Untungnya, orang tuanya terlibat dalam beberapa aspek, dan dengan Marsekal Haotian di belakang mereka, seharusnya tidak ada masalah. 2 hari berlalu, Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan kerajaan Luotong dan mereka diantar oleh sekelompok keluarga. Seperti setiap kali sebelumnya ketika dia meninggalkan kota kerajaan, Xiaolong akan meminta Marsekal Haotian untuk menjaga keselamatan orang tua dan adik-adiknya. Setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong dan Fei Hou tiba di hutan bulan perak. Begitu mereka melewati hutan, mereka akan tiba di perbatasan kerajaan Yuwei. Ini adalah rute tercepat, sambil bergegas, mereka berdua bisa membunuh beberapa binatang iblis dan berlatih. 2 bulan berlalu, di suatu malam yang sunyi, Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk di dekat api unggun, menerangi area kecil hutan yang gelap. 2 bulan berlalu dan mereka berdua telah tiba di bagian paling utara hutan bulan perak. Besok, mereka mungkin bisa menyeberangi perbatasan ke kerajaan Yuwei. Duduk dekat api unggun, bahkan sebagai seorang Xiantian, Fei Hou tidak dapat menahan rasa gembira saat berpikir bahwa dia akan kembali ke Fei Manor. Sudah 7 tahun mereka berpisah, seberapa banyak Fei Manor berubah selama dia pergi. Melihat wajah Fei Hou, Xiaolong bisa memahami suasana hatinya. Tahun pertama dia meninggalkan istana klan Huang dan kembali di akhir tahun, dia merasakan hal yang sama dalam perjalanan dari kota kerajaan Luotong ke istana klan Huang. 10 hari lagi, kita akan mencapai kota kerajaan Yuwei, kan? Huang Xiaolong berkata. Benar sekali, Yang Mulia, Fei Hou menambahkan, tahun ketika aku pergi, Fei Ming si bocah nakal itu baru berusia 17 tahun. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata dan bocah nakal itu sudah menikah. Fei Ming adalah cucu tertua Fei Hou. Dalam surat putranya, Fei Rong, cucu tertuanya ini telah berhasil mencapai tingkat ke-7, dan ini membuat Fei Hou merasa terhibur. Saat dia pergi, Fei Ming baru saja mencapai tingkat ke-5 akhir. Malam perlahan memudar, dan fajar mulai menyingsing dari cakrawala. Xiaolong dan Fei Hou terus melanjutkan perjalanan dan suatu hari kemudian, mereka keluar dari hutan bulan perak, mencapai perbatasan kerajaan Yuwei. Namun, dengan kecepatan Huang Xiaolong dan Fei Hou, mereka membutuhkan setidaknya 8 hingga 9 hari untuk mencapai kota kerajaan Yuwei. Saat memasuki wilayah kerajaan Yuwei, keduanya hanya akan singgah sebentar di kota untuk beristirahat malam. 6 hari berlalu, saat keduanya semakin dekat ke tujuan, 3 kota lagi bermunculan, dan segera, mereka akan mencapai kota kerajaan Yuwei. Saat Huang Xiaolong dan Fei Hou sedang terburu-buru, 2 kereta datang dari belakang dan ketika mereka sudah dekat, terdengar seruan terkejut, apakah itu senior Fei Hou? Hal ini membuat Huang Xiaolong dan Fei Hou menoleh dan melihat salah satu kereta kuda berhenti. Dari dalam kereta, seorang wanita muda cantik berusia 20-an keluar. Wanita muda cantik itu datang ke hadapan Fei Hou, dengan ekspresi terkejut di matanya. Dengan sedikit rasa kagum, dia bertanya lagi, apakah itu senior Fei Hou? Fei Hou mengamati wanita muda di depannya dengan ekspresi bingung, mengangguk, dan berkata, saya Fei Hou, dan kamu. Dia benar-benar tidak dapat mengingat siapa wanita muda di depannya ini. Bab 103, Bertemu Bandit. Wanita muda yang cantik itu tertawa dan berkata, Senior Fei Hou, apakah kau lupa? 7 tahun yang lalu, kau menyelamatkanku. Namaku Chen Li. Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka, tahun itu, di daerah pegunungan itulah kau menyelamatkanku. Ketika wanita cantik itu berkata demikian, Fei Hou teringat kembali, 7 tahun yang lalu, dia ingin memasuki hutan bulan perak untuk membunuh laba-laba mata hantu iblis tingkat 10, dan ketika dia lewat di sini, dia bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam yang mengepung sekelompok tuan dan pelayan. Melihat situasi itu, dia memberikan sedikit bantuan dan menyelamatkan korban. Tepat saat dia hendak pergi, pihak lain mengatakan nama mereka adalah Chen Li. Padahal, saat itu Chen Li ini baru berusia 15 atau 16 tahun, setelah 7 tahun berlalu, ada beberapa perubahan pada raut wajah dan tubuhnya, jadi tidak bisa disalahkan kalau Fei Hou tidak mengingatnya. Jadi itu kamu. Fei Hou terkejut dan senang. Ini aku, senior Fei Hou. Melihat Fei Hou mengingatnya, kebahagiaan terpancar di wajah Chen Li. Bertemu Fei Hou setelah 7 tahun memberi Chen Li perasaan bertemu kembali dengan seorang teman lama. Senior Fei Hou, kemana Anda akan pergi? Chen Li membuka mulutnya dan bertanya. Fei Hou menjawab, Tuan Muda dan saya sedang menuju ke kota kerajaan Yuwei. Pada titik ini, Fei Hou memperkenalkan Huang Xiaolong, ini Tuan Mudaku. Tuan Muda, Chen Li terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Tahun itu,
Ketika Fei Hou menyelamatkannya, dilihat dari cara dia membunuh orang-orang berpakaian hitam itu, dia seharusnya adalah ahli Ordo ke-10. Tapi sekarang, dia malah menyebut pemuda berusia 15 hingga 16 tahun di depannya sebagai tuan muda. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi Chen Li, menyeringai dan berkata, panggil saja aku Huang Xiaolong. Chen Li menyadari kesalahannya, dan segera berkata, oh, jadi itu tuan muda Huang. Dia menatap Fei Hou, senior Fei Hou, aku juga akan pergi ke kota kerajaan Yuai dan karena arahnya sama, bagaimana kalau kita pergi bersama? Fei Hou menoleh ke arah Huang Xiaolong, meminta pendapatnya. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Mereka tidak jauh dari kota kerajaan Yuai, dan masih ada belasan hari lagi sampai hari pernikahan cucu Fei Hou, karena tidak terburu-buru, bepergian bersama bukanlah masalah. Fei Hou hanya mengangguk setelah Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Fei Hou setuju, kegembiraan muncul di wajah halus Chen Li. Namun, pada saat itu, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an melangkah maju dan menyela, Nona, ini tidak pantas, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini dan bertemu dengan mereka di sini adalah suatu kebetulan yang terlalu besar. Alis Chen Li berkerut, apa maksudmu dengan tidak mengetahui latar belakang mereka? Senior Fei Hou adalah penyelamat hidupku. Orang tua itu tetap mendesak, Nona, sulit untuk melihat isi hati seseorang, lebih baik kita. Cukup, tidak perlu bicara lagi, bentak Chen Li. Melihat hal itu, lelaki tua itu berhenti. Chen Li menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan malu, Tuan Muda Huang, senior Fei Hou, ini pengurus keluargaku, Liu Mu, dia hanya khawatir tentang keselamatanku jadi ucapannya menyinggung. Aku harap Tuan Muda Huang dan senior Fei Hou tidak keberatan. Tidak apa-apa, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tetapi dia melirik Liu Mu dengan penuh arti, dia merasa bahwa Liu Mu mencoba menghalangi Chen Li untuk mengizinkan Fei Hou dan dia pergi ke kota kerajaan Yuai bersama-sama, dan itu tidak semudah yang terlihat. Karena seperti ini, rasa ingin tahu Xiaolong pun tersulut. Apa tujuan Liu Mu ini? Dengan demikian, Xiaolong dan Fei Hou melanjutkan perjalanan bersama rombongan Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hou sedang menunggang kuda ruset. Kuda ruset adalah tunggangan umum di martial spirit world. Kuda ruset juga termasuk dalam keluarga kuda, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada kuda normal. Suatu hari berlalu dan langit berubah gelap dan Chen Li menyarankan agar pesta itu berhenti untuk bermalam di hutan. Huang Xiaolong tidak keberatan. Namun, ketika api unggun dinyalakan dan semua orang hendak duduk dan beristirahat, gelombang getaran datang dari jalan setapak gunung di depan. Jelas, sejumlah besar orang yang menunggangi tunggangan bergegas ke arah mereka. Chen Li dan kelompoknya tercengang dan melompat dari tempat duduk mereka. Tak lama kemudian, segerombolan pria berpakaian hitam yang menunggangi berbagai jenis binatang dan kuda muncul di hadapan pesta. Jumlah mereka cukup banyak, mencapai lebih dari 100, dengan suasana yang agresif dan dari apa yang terlihat, mereka ditujukan pada pesta ini. Xiaolong dan Fei Hou bertukar pandang lalu keduanya berdiri. Ketika orang-orang berpakaian hitam itu tiba di lokasi perkemahan, mereka segera menyebar dan mengepung semua orang dalam sebuah lingkaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Chen Li sudah pucat. Apa yang ingin kita lakukan? Seorang pria setengah baya berlengan satu yang tampaknya adalah kepala bandit menyeringai mesum pada Chen Li, saudara-saudara, katakan padaku, apa yang ingin kalian lakukan? Mendengar ini, para bandit di sekitar tertawa terbahak-bahak dan kasar. Kami ingin membunuh orang, kami menginginkan wanita. Lebih dari 100 bandit tertawa jahat minus bangga, arogan, puas diri, bahkan merasakan euforia sebelum pembantaian yang akan datang. Tempat ini dekat dengan kota Kang, dan penjaga kota Kang adalah sahabat ayahku. Kalau berani, teriak Chen Li, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pria berlengan satu itu tertawa terbahak-bahak, penjaga kota Kang. Aku sangat takut, Saat dia mengatakan ini, dia menggunakan satu-satunya tangannya untuk menepuk dadanya seolah-olah takut dengan ancaman itu, menyebabkan kroni-kroninya tertawa terbahak-bahak lagi. Wajah kecil Chen Li berubah menjadi hijau dan merah. Pergi, bunuh para pria dan bawa pergi para wanita. Pada titik ini, perintah kepala bandit. Ya, kepala. Belasan bandit menghunus pedang mereka dan menghampiri Huang Xiaolong, Fei Hou dan beberapa pengawal Chen Li, lalu menebasnya. Sinar tajam dari lampu pedang berkilauan di bawah sinar bulan. Beberapa pengawal Chen Li mundur karena panik. Fei Hou menatap beberapa bandit yang mendekatinya dan sang penguasa, lalu seringai dingin muncul di wajahnya, kedua tangannya melambai dan sebilah pedang panjang sudah ada di tangannya. Sinar tajam pedang panjang itu menyala dan teriakan keluar dari tenggorokan para bandit. Kepala-kepala beterbangan dan tubuh-tubuh tanpa kepala berjatuhan ke tanah. Teriakan yang tiba-tiba itu membuat warga sekitar terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Senyum sinis dan puas diri dari kepala bandit berlengan satu itu mengeras di wajahnya dan matanya menyipit. Kalian semua mundur. Dia membentak dan memberi perintah kepada bandit-bandit yang tersisa di sekitar Fei Hou. Mendengar ini, mereka semua segera mundur. Bolehkah aku tahu nama pendekar ini? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan demi keselamatanmu, aku sarankan agar kau tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kepala bandit berlengan satu itu berkata dengan nada merendahkan dari atas sambil mendesak tunggangannya maju, menatap Fei Hou. Matanya menatap Liu Mu yang ada di sampingnya dengan pandangan muram, dengan sedikit tanda tanya dan keterkejutan. Liu Mu pun menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun keduanya berkomunikasi secara halus, hal itu tidak luput dari pandangan Huang Xiaolong. Fei Hou tidak menjawab, sebaliknya, dia menggeram, gulingkan ke sini. Saat suaranya terdengar, petir menyambar dan langsung menyambar kepala bandit berlengan satu. Sambil berteriak kesakitan, dia jatuh ke tanah. Para bandit di sekitar terkejut dan segera berkumpul membentuk lingkaran pelindung.
Kepala bandit itu berjuang dengan canggung untuk bangkit dari tanah, wajahnya kotor oleh tanah dan lumpur, dia melotot ke arah Fei Hou sementara hatinya merasakan kemarahan dan ketakutan. Cahaya tajam bersinar di matanya. Bunuh, bunuh anjing tua ini. Tangannya melambai, meneriakkan perintah. Dia tidak percaya orang ini mampu melawan 100 orang dari mereka. Kecuali, tentu saja, pihak lainnya merupakan ahli alam Xiantian. Tetapi, dia yakin peruntungannya tidak seburuk itu karena bertemu ahli Xiantian di sini. Para bandit bergegas menuju Fei Hou. Tatapan mata Fei Hou menyapu para bandit itu, wajahnya berubah dingin. Cahaya terang menyambar, dan sungai perak sepanjang 20 meter muncul. Itulah semangat bela diri Fei Hou. Setelah Fei Hou menerobos ke alam Xiantian, roh bela diri sungai perak menjadi lebih lebar, lebih panjang, dan memiliki viskositas yang lebih tinggi. Cahaya perak yang menyilaukan berkedip-kedip di hutan yang gelap. Bab 104, Fitnah dan Kepercayaan. Fei Hou memanggil roh bela dirinya, sungai perak, dan mengayunkan kedua lengannya. Sungai perak terlihat bergelombang di udara dan ketika serangan dari bandit di sekitarnya menghantam sungai perak, suara, dang-dang-dang, dari logam yang beradu dapat terdengar, memantulkan serangan kembali ke penyerang. Beberapa bandit yang malang melarikan diri terlalu lambat dan terlempar ke tanah, pedang mereka sendiri menusuk kaki mereka. Kakiku, di tengah-tengah lolongan menyakitkan, para bandit itu melompat-lompat seperti kanguru yang memegangi kakinya. Melihat kejadian itu, para bandit lainnya ketakutan dan segera mundur. Fei Hou mencibir reaksi mereka dan lengannya terus berayun keluar dan semangat bela diri sungai peraknya berubah menjadi entitas yang solid. Sungai berwarna perak berkelok-kelok melewati kelompok bandit, dan di mana ia berbelok, teriakan bergema di udara. Beberapa bandit terbanting ke tanah dan beberapa bandit terlempar tinggi ke udara. Sejak melangkah ke alam Xiantian, kekuatan serangan Fei Hou meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana hama tingkat ke-6 dan ke-7 ini dapat menahan serangan Fei Hou? Seketika sejumlah besar bandit tergeletak di tanah dan beberapa detik kemudian, hanya kepala bandit yang tetap berdiri, meskipun dalam keadaan linglung. Memanggil kembali semangat bela dirinya ke dalam tubuhnya, Fei Hou perlahan berjalan menuju kepala bandit. Kau, jangan bunuh aku. Seru kepala bandit ketakutan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fei Hou bertanya dengan dingin. Kepala bandit berlengan satu itu memperlihatkan ekspresi panik di matanya. Saya katakan, tuan-tuan, tolong jangan berpura-pura. Tiba-tiba, pada saat ini, Liu Mu yang berdiri di samping Chen Li berbicara. Semua orang tercengang. Liu Mu perlahan berjalan keluar dari rombongan itu, menatap tajam ke arah Fei Hou dan Huang Xiaolong, berkata, kita sudah menempuh perjalanan selama lebih dari setengah bulan dengan aman tanpa insiden apapun, tetapi kebetulan setelah bertemu dengan dua tuan, kita bertemu dengan sekelompok bandit, apa maksudnya ini? Tatapan tajam melintas di mata Fei Hou, namun Huang Xiaolong melambaikan tangannya untuk menghentikan Fei Hou dan dia menatap Liu Mu dengan penuh minat, memacu dia, lanjutkan. Liu Mu mencibir, kalian berdua memanggil kelompok bandit ini ke sini. Oh, kita bersekongkol dengan mereka. Apakah mereka datang ke sini? Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, dan motif kita. Liu Mu mendengus dan suaranya terdengar dingin, akal sehat. Kau tahu betul di dalam hatimu. Kemudian, dia berbalik, dan menatap tajam ke arah kepala bandit berlengan satu, mengancam, bicaralah, apakah mereka yang memerintahkanmu untuk menculik nona kami? Kepala bandit berlengan satu itu ternganga. Katakan, apakah aku benar? Tatapan Liu Mu menatap tajam ke arah kepala bandit, dan cahaya samar yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Melihat itu, kepala bandit segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, ya, merekalah yang menyuruhku datang ke sini dan menculik nonamu. Liu Mu berbalik dan berkata kepada Chen Li, Nona, Anda mendengarnya, mereka memerintahkan para bandit ini untuk menculik Anda. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini. Kejahatan mengintai di hati manusia. Chen Li menggelengkan kepalanya, tidak setuju, pelayan Liu Mu, pasti ada kesalahpahaman, senior Fei Hou adalah penyelamatku, dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya dan dengan kekuatan senior Fei Hou, dia tidak perlu memerintahkan orang lain untuk menculikku. Liu Mu membujuk, Nona, Anda harus waspada. Dia mungkin punya tujuan menyelamatkan Anda tahun itu, 7 tahun telah berlalu dan bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu bagi Nona untuk bertemu mereka di tempat yang sama. Lagi pula, kepala bandit ini sudah mengaku. Chen Li masih menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya Fei Hou akan bertindak seperti ini karena itu tidak perlu. Jika Huang Xiaolong dan Fei Hou adalah pelaku utamanya, pada saat ini, mereka berdua bisa menculiknya tanpa perlawanan apapun, perlukah mengeluarkan begitu banyak usaha? Pada saat ini, Huang Xiaolong bertepuk tangan. Semua orang mengalihkan perhatiannya kepadanya. Huang Xiaolong menatap Liu Mu, harus kukatakan, drama kecilmu lebih baik dari yang kuharapkan. Wajah Liu Mu menjadi gelap, apa maksudmu? Apa maksudku? Huang Xiaolong mengulangi dengan dingin, kau yang mengatur kelompok bandit ini. Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkejut. Liu Mu memasang ekspresi marah di wajahnya, kamu memfitnah, benar-benar memfitnah. Aku telah mengikuti Nona selama lebih dari 1 dekade dan tidak ada keraguan tentang kesetiaan dan pengabdianku kepada Nona. Kamu membalas dendam karena aku telah mengungkap tipu dayamu, itu sebabnya kamu berbalik dan memfitnahku. Dia segera berbalik ke arah Chen Li, memprotes, Nona, kamu tidak boleh mempercayai mereka. Chen Li menggelengkan kepalanya ke arah Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, Liu Mu telah berada di sisiku sejak aku masih kecil dan selama belasan tahun terakhir, dia dengan setia melindungi keselamatanku. Itu tidak mungkin Paman Liu. Baginya, Liu Mu bahkan bukan seorang pelaku kesalahan jika dibandingkan dengan Huang Xiaolong dan Fei Hou.
Tatapan dingin Liu Mu jatuh pada Huang Xiaolong, sebagai orang asing dan orang luar, apakah menurutmu kami akan percaya omong kosongmu? Huang Xiaolong menoleh ke arah Chen Li, benar-benar percaya padanya. Chen Li mengangguk, yang lain aku tidak berani katakan, tapi Liu Mu, aku benar-benar percaya padanya. Meskipun Chen Li tidak mengatakannya keras-keras, ketidakpuasan terhadap Huang Xiaolong terdengar jelas dalam suaranya. Jelas, dia setuju dengan perkataan Liu Mu. Huang Xiaolong memfitnah Liu Mu karena Liu Mu pertama-tama menunjuk jari pada mereka. Liu Mu adalah seseorang yang selalu mengawasinya sejak dia masih kecil, dan perasaan di antara mereka sangat dalam. Tuduhan Xiaolong membuat hatinya tidak nyaman. Huang Xiaolong berbalik dan berkata pada Fei Hou, kita pergi. Karena Chen Li sudah menyatakan pendiriannya dengan tegas, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Baik, Tuan Muda, Fei Hou menjawab dengan hormat. Chen Li tertegun sejenak, lalu dia memanggil Fei Hou dengan cemas, Senior Fei Hou, ini bukan yang aku maksud. Fei Hou menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam mengikuti di belakang Huang Xiaolong dan pergi. Namun sebelum Huang Xiaolong pergi, tiba-tiba, telapak tangannya mengenai dada kepala bandit berlengan satu saat ia lewat. Kepala bandit itu menjerit saat ia terpental, menabrak pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia menghantam tanah, tidak ada napas yang tersisa. Chen Li dan semua orang di kelompoknya terkejut. Dan di depan mata mereka yang terkejut, Huang Xiaolong dan Fei Hou menaiki kuda mereka dan melesat pergi. Melihat kedua siluet itu semakin menjauh, keterkejutan Liu Mu berubah menjadi kelegaan yang luar biasa. Matanya diam-diam menyapu mayat kepala bandit dan bandit lainnya dan kerutan muncul di dahinya yang berlangsung kurang dari sedetik. Sekelompok sampah. Nona, haruskah kita juga meninggalkan tempat ini? Liu Mu bertanya pada Chen Li. Chen Li mengangguk setuju. Dengan demikian, tidak lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi, Chen Li, Liu Mu, dan seluruh rombongannya juga berangkat keluar dari kawasan pegunungan. Jelas sekali bahwa Liu Mu bersekongkol dengan kelompok bandit itu. Setelah meninggalkan tempat itu, Fei Hou berkata, sayang sekali Chen Li terlalu percaya pada Liu Mu. Fei Hou mendongakkan kepalanya ke langit dan mendesah. Huang Xiaolong mengangguk tanpa suara. Selanjutnya, Xiaolong dan Fei Hou tidak terburu-buru, membiarkan kudanya berlari dengan nyaman. Di sisi lain, suatu hari setelah Chen Li dan kelompoknya berpisah dari Huang Xiaolong, mereka menyeberangi sebuah jalan pegunungan dan tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam. Cara berpakaian orang-orang berpakaian hitam ini mirip dengan para bandit tadi malam, dan jelas sekali bahwa mereka adalah satu kelompok. Melihat jalur mundur di sekitarnya terhalang, kepanikan meningkat dalam hati Chen Li. Orang-orang berpakaian hitam ini mengepung Chen Li dan kelompoknya di tengah, tanpa membuang waktu, dan mereka mulai membantai dengan senjata di tangan mereka. Dalam waktu singkat, semua pengawal dan pelayan Chen Li terbunuh, tetapi yang mengejutkan Chen Li adalah bahwa orang-orang ini menyelamatkan Liu Mu. Mereka sama sekali tidak menyerangnya. Sementara Chen Li masih terkejut, salah satu bandit melangkah maju ke arah Liu Mu, dan dengan sopan, dia menyapanya, pelayan Liu. Liu Mu mengangguk. Mata Chen Li terbelalak tak percaya. Bab 105, bertemu lagi. Paman Liu, itu benar-benar kamu. Wajah Chen Li dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Liu Mu. Bahkan saat ini, dia tidak bisa memaksakan diri untuk percaya apa yang terjadi adalah nyata. Huang Xiaolong dan Fei Hou benar, setelah sampai pada titik ini, Liu Mu tidak takut untuk mengakuinya, dia menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, kelompok bandit sebelumnya diatur olehku. Chen Li gemetar karena marah namun dia juga takut pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, bertanya, kenapa? Liu Mu mencibir, kenapa? Kamu harus bertanya kepada ayahmu tentang alasannya. Chen Li, jangan salahkan aku setelah kamu meninggal, karena satu-satunya yang harus kamu salahkan adalah ayahmu. Menyalahkan ayahku, ulang Chen Lu dengan bodoh, tidak mengerti. Benar sekali, ayahmu telah mencabut keluarga Long tahun itu, sayang sekali dia tidak menyadari bahwa tidak semua anggota keluarga Long dimusnahkan. Liu Mu menceritakan dengan dingin. Pelayan Liu, apa gunanya mengatakan ini padanya? Tuan Muda sedang menunggu laporan kita. Pria berpakaian bandit di belakang Liu Mu melangkah maju dan berkata. Liu Mu mengangguk setuju dan memberi isyarat dengan tangannya. Para bandit di sekitarnya maju dan menangkap Chen Li. Apa yang ingin kau lakukan? Kemana kau akan membawaku? Chen Li ketakutan dan suaranya bergetar saat dia berteriak ketakutan. Kemana kami akan membawamu? Liu Mu mencibir, jangan khawatir, waktumu untuk mati belum tiba. Tuan Muda sudah mengatakan bahwa membiarkanmu mati begitu saja tidak akan memuaskan kebencian di hatinya. Tuan Muda memerintahkan kami untuk membawamu kembali agar dia bisa menikmatinya selama sebulan atau lebih dan hanya ketika dia lelah dan bosan denganmu, barulah kami akan mengantarmu pergi. Setelah itu, kami akan dengan murah hati mengantarkan tubuhmu kembali ke istana Chen sehingga ayahmu dapat menikmati pemandangan itu. Mata Chen Li menyala-nyala saat dia melotot penuh kebencian pada Liu Mu, ayahku baik padamu, kau seorang pengkhianat, menggigit tangan yang memberimu makan. Chen Li meludahkan ludah tepat ke wajah Liu Mu. Liu Mu menyeka ludah dari wajahnya dengan jari-jarinya dan lidahnya menjilati salah satu jarinya, cahaya yang menyala bersinar saat matanya menjelajahi tubuh Chen Li yang montok, dan menyeringai sinis, aku tidak menyangka bahkan ludahmu begitu harum. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda sebelumnya, aku akan melayanimu sekarang juga. Chen Li begitu geram hingga dadanya naik turun dengan hebat. Bawa dia pergi, teriak Liu Mu. Tidak perlu menangani mayat-mayat ini, tinggalkan saja di sini dan biarkan binatang buas itu yang mengurusnya. Ya, pelayan Liu. Liu Mu dan kawanan bandit membawa Chen Li yang diculik dan meninggalkan tempat kejadian, mengambil beberapa jalan setapak melalui hutan alih-alih jalan utama.
Setengah hari kemudian, mereka tiba di jalan setapak pegunungan di alam liar. Namun ketika kawanan bandit itu hendak meneruskan perjalanan, Liu Mu tiba-tiba menghentikan langkahnya, ketakutan, ia menatap lurus ke arah dua siluet yang melaju ke arahnya. Kedua orang ini ternyata adalah Huang Xiaolong dan Fei Hou yang meninggalkan pesta mereka 2 hari lalu. Dia benar-benar bertemu mereka lagi. Pada saat ini, Chen Li juga melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou di depan, dan kegembiraan terpancar di wajah mungilnya. Hatinya yang putus asa dan lesu melihat secercah harapan. Namun, saat ini, mulutnya tertutup rapat, tidak dapat berteriak, hanya mengeluarkan suara rengekan, untuk menarik perhatian mereka. Di kejauhan, Huang Xiaolong dan Fei Hou yang sedang berjalan melihat Chen Li, Liu Mu, dan kelompok bandit itu dan mereka juga terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira akan bertemu lagi secepat ini setelah berpisah dari kelompok Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hou saling bertukar pandang dan mendorong kuda mereka maju. Pelayan Liu, ada apa? Bandit di belakang Liu Mu bertanya setelah melihatnya berhenti tiba-tiba dengan ekspresi ketakutan, merasa bingung, dia maju dan menanyakan masalah itu. Liu Mu sedikit gemetar saat dia menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou yang sedang mendekati mereka. Mereka, bandit itu bingung. Dia sudah melihat 2 orang itu mendekati mereka, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang istimewanya mereka. Huang Xiaolong dan Fei Hou menahan kuda mereka dan berhenti di depan Liu Mu. Tatapan Huang Xiaolong menyapu kelompok bandit itu dan berhenti sejenak pada Chen Li sebelum menoleh ke Liu Mu. Menurutku, bukankah ini pelayan Liu? Aku tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini sehingga kita akan bertemu lagi, ini benar-benar seperti takdir. Liu Mu tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi wajahnya semakin jelek. Bukankah ini Nona Chen Li? Huang Xiaolong tertawa, kemana kalian semua pergi sehingga kalian perlu mengikat tangan Nona Chen Lu dan menutup mulutnya? Liu Mu tetap diam, tetapi bandit laki-laki di belakangnya marah, nak, ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Namun, tepat saat suaranya berakhir, sinar cahaya tajam dari pedang melintas dan mata bandit itu melotot kaget saat cahaya di matanya menghilang. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuhnya jatuh kaku ke lantai hutan dengan darah menyembur keluar dari tenggorokannya seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Para bandit lainnya terkejut, lalu mereka semua dengan sigap menghunus pedang sambil terbakar amarah menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou. Hentikan tindakan kalian, Liu Mu membentak sekelompok bandit berpakaian hitam itu. Dia mengerti betul jika Huang Xiaolong dan Fei Hou ingin berurusan dengan mereka, itu hanya masalah detik saja. Para bandit yang bersiap menyerang Huang Xiaolong dan Fei Hou berhenti setelah mendengar perintah Liu Mu. Liu Mu menatap Huang Xiaolong sambil tersenyum ramah, Tuan Muda Huang, Senior Fei Hou, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kalian bisa pergi, Tuan Mudaku akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tuan Muda, Huang Xiaolong memasang ekspresi angkuh di wajahnya, bukankah kamu mengklaim kami berdua sebagai dalang di balik insiden itu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau telah mengikuti Nona selama lebih dari 1 dekade dan kau selalu setia dan berbakti? Bukankah kau juga menuduh kami memfitnahmu? Liu Mu tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menjawab rentetan pertanyaan dari Huang Xiaolong sedangkan Chen Li yang mulutnya tertutup rapat merasa malu. Saat itu, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia mempercayai Liu Mu, tetapi dia tidak menyangka dalam sekejap mata dia ditangkap oleh Liu Mu dan orang-orang ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Beberapa saat kemudian, Liu Mu bertanya dengan ekspresi cemberut. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan sekantong uang dan melemparkannya ke depan. Ada kartu emas berisi 100.000 koin emas di dalamnya, yang dapat ditukar di bank manapun di kerajaan Yuwai. Huang Xiaolong menangkap kantong uang itu, namun ekspresi di wajahnya tetap acuh tak acuh, 100.000 koin emas. Melihat ini, Chen Li menjadi cemas dan dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengeluarkan suara teredam dengan harapan dapat menghalangi Huang Xiaolong. 100.000 koin emas hanya bisa mengusir pengemis. Huang Xiaolong menatap langsung ke Liu Mu. Alis Liu Mu berkerut, menggertakkan giginya dan melemparkan kantong uang lainnya. Di dalam kantong ini ada kartu lain yang berisi 100.000 koin emas. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ada sekitar 100 orang di sini, apakah hidup kalian tidak berharga? Bagaimana dengan ini, aku juga bukan orang yang tamak. 1 nyawa, 100.000 koin emas. 1 nyawa 100.000 koin emas, itu jumlahnya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta koin emas. Ketika Liu Mu memahami makna tersirat dari kata-kata Huang Xiaolong, dan amarahnya pun meledak, kau benar-benar bercanda. Dia akhirnya menyadari, Huang Xiaolong telah mempermainkan mereka sejak awal. Memangnya kenapa kalau aku mempermainkanmu? Huang Xiaolong mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, matanya melirik Fei Hou dan tanpa perlu kata-kata, Fei Hou mengerti maksud Huang Xiaolong. Siluet Fei Hou melintas dan menghilang dari punggung kuda, muncul tepat di depan Liu Mu. Mata Liu Mu membelalak ketakutan, menyaksikan telapak tangan Fei Hou meluncur melewati tenggorokannya, lebih tajam dari senjata. Terkejut, Liu Mu berdiri di tempat yang sama sementara Fei Hou tidak bergerak sedikit pun saat dia melambaikan tangannya dan Liu Mu beserta para bandit lainnya terjatuh dalam jumlah puluhan sementara jeritan menyedihkan bergema di hutan. Tidak butuh waktu lama, tangisan dan jeritan itu berhenti, hanya menyisakan Chen Li yang bernapas sambil berdiri membatu di tempat yang sama. Setelah selesai berurusan dengan Liu Mu dan kawanan bandit, Fei Hou datang ke samping Chen Li. Dengan lambaian pedang panjangnya, Chen Li memejamkan matanya rapat-rapat karena takut. Pedang Fei Hou benar-benar menebas tali yang mengikat tangannya. Setelah semuanya selesai, Fei Hou kembali ke sisi Huang Xiaolong. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong, mengabaikan pihak lain, dan dia dan Fei Hou memacu kuda mereka.
Beberapa detik berlalu, Chen Li menguatkan diri dan membuka matanya, melihat punggung Huang Xiaolong dan Fei Hou menghilang dari pandangan. Melihat hasilnya di sini, dia tiba-tiba menangis. Bab 106, akulah orang tuanya. Lama setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi, hembusan angin dingin bertiup, menyadarkan Chen Li akan keadaannya saat ini. Dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa dan ketika dia berlari, dia melewati mayat Liu Mu dan tersandung. Jatuh tertelungkup, air matanya bercampur tanah dan pasir, mengotori wajah dan tangannya. Berusaha keras untuk tidak berteriak, dia segera berlari ke arah yang sama dengan tempat Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi sebelumnya, menuju kota kerajaan Yuwei. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri di depan gerbang kota besar, dan Fei Hou hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Aku kembali, akhirnya. Gerbang kota kerajaan Yuwei sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan besar sama sekali. Ayo masuk. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong berbicara. Menekan kegembiraan dalam hatinya, Fei Hou mengangguk, iya, dengan antusias. Dua sosok masuk melalui gerbang kota. Melewati gerbang kota, mereka berdua berjalan santai di sepanjang jalan yang ramai, mengikuti arus orang-orang. Menikmati suasana yang ramai, Fei Hou sedikit emosional. 7 tahun telah berlalu dan kota kerajaan Yuwei masih sama seperti yang diingatnya, tetapi banyak toko telah berganti bisnis, dan beberapa bangunan telah direnovasi dan bangunan-bangunan baru ini agak aneh baginya. Huang Xiaolong mengangguk diam-diam sambil mengamati jalanan kota kerajaan Yuwei yang makmur dan ramai. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kondisi di sini jauh lebih baik. Selain itu, dilihat dari bangunan dan infrastruktur kota, mereka berada satu tingkat lebih tinggi daripada kota kerajaan Luotong. Masih ada 2 hari lagi hingga hari pernikahan cucu tertua Fei Hou. Karena mereka sudah tiba di kota kerajaan, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk mencapai Fei Manor, mereka hanya berjalan santai di jalanan. Beberapa jam kemudian, hari sudah siang. Saat mereka melewati sebuah restoran besar, Fei Hou berhenti dan berkata dengan gembira kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, lantai hidangan yang benar-benar lezat ini adalah salah satu dari 3 restoran terbaik di sini. Keistimewaan mereka, anggur berapi, lebih lezat daripada anggur bulan salju dari restoran lezat. Haruskah kita masuk dan minum? Huang Xiaolong mengangguk, anggur berapi. Baiklah, mari kita masuk dan mencicipinya. Maka, tanpa basa-basi lagi, Huang Xiaolong dan Fei Hou melangkah memasuki lantai hidangan benar-benar lezat. Begitu dia masuk, Huang Xiaolong melihat lantai bawah terdiri dari lebih dari 100 meja dan semuanya ditempati pelanggan, tidak ada yang kosong atau kosong. Pada saat ini, seseorang dengan pakaian dan penampilan seperti pemilik bergegas ke arah Fei Hou, bertanya dengan penuh semangat, Anda Markis Fei Hou. Fei Hou mengangguk, Bos Chen, selama beberapa tahun terakhir ini aku tidak datang, bisnismu berkembang dengan baik, Pria parubaya itu kebetulan adalah bos restoran itu. Di masa lalu, Fei Hou sering datang ke restoran itu untuk mencicipi hidangan dan anggur pedasnya, mereka berdua bisa dianggap sebagai teman lama. Hehe, Markis Fei Hou bercanda. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu, namun yang mulia terlihat lebih muda dari sebelumnya. Pemilik restoran itu tertawa, tidak seperti saya, yang semakin tua setiap hari. Saat dia mengatakan ini, tangannya memberi isyarat dengan sopan, Markis Fei Hou, silakan ke sini, ke lantai 2, saya akan menyuruh yang kecil untuk menata meja dan hidangan Anda. Fei Hou menganggukkan kepalanya dan naik ke lantai pertama bersama Huang Xiaolong. Lantai kedua sama ramainya dengan lantai bawah, dan tampaknya tidak ada meja kosong yang tersedia, tetapi bos dengan cepat mengaturnya untuk mereka. Tidak lama setelah mereka berdua duduk, piring-piring pun dikirim. Ada pula 2 kendi anggur, 2 kendi besar anggur yang disajikan dengan cangkir merah menyala yang dibuat khusus menyerupai lahar yang bergerak. Aroma anggur yang harum menggoda hidung Huang Xiaolong saat dia menuangkan sebagian ke dalam cangkir dan meneguk seluruh isinya ke dalam mulutnya, rasa manis dan kering membanjiri indera perasanya saat anggur itu mengalir deras ke tenggorokannya, berubah menjadi sensasi terbakar yang kuat yang menyebar dalam sekejap, seolah-olah setiap sel darah dalam tubuh akan terbakar, dan perasaan puas dan gembira muncul dalam hati peminumnya. Anggur yang enak, Huang Xiaolong memuji dengan suara keras. Pertarungan sengit terus terjadi antara Huang Xiaolong dan Fei Hou. Sementara Huang Xiaolong dan Fei Hou asyik bersenang-senang, pembicaraan dari meja terdekat terdengar di telinga mereka. Apakah kau mendengar, Raja secara pribadi menganugerahkan Yang An gelar Markis. Cek-cek, Yang An itu baru berusia 21 tahun dan dia sudah menjadi seorang Markis. Ini adalah yang pertama bagi kerajaan Yuwei kita, menurutku, dalam beberapa tahun lagi, Yang An itu mungkin akan dianugerahi gelar Duke. Ini karena Yang An adalah jenius nomor 1 di kerajaan kita, seorang jenius yang mengerikan. Setahun yang lalu, dia sudah berada di puncak Orde ke-9 dan dengan kecepatan kultivasinya, saya katakan dia bisa menembus Orde ke-10 dalam tahun ini. Seorang Orde ke-10 berusia 21 tahun, sungguh monster. Dalam beberapa tahun lagi, Yang An akan mewakili kerajaan Yuwei untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran dan dengan bakatnya, posisi 10 besar hampir pasti terjamin. Suara-suara diskusi memenuhi lantai 2, dan di sekitar selusin meja, hampir setiap meja membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Yang An itu. Oh, Yang An, mendengar sedikit demi sedikit pembicaraan ini, Huang Xiaolong menjadi penasaran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Yang An, anak itu juga seorang markis sekarang. Pada saat ini, Fei Hou menghela nafas, tahun itu ketika aku pergi, Yang An baru saja menerobos ke Ordo ke-8. Huang Xiaolong memandang Fei Hou. Fei Hou menjelaskan kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, roh bela diri Yang An ini adalah roh bela diri 12 tingkat atas, singa dewa langit yang mengaum, dan dia adalah jenius paling berbakat di kerajaan Yuwei, saat ini sedang mengikuti kelas di Akademi Yuwei. Mungkin nanti,
Dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran di Kekaisaran Duanren bersama Anda, Tuan Muda. 12 roh bela diri tingkat atas, singa Dewa Langit yang mengaum, Huang Xiaolong mengangguk. Kecuali Jiang Teng, kakak seniornya Chen Tianqi dan Kaisar Kekaisaran Duanren, Yang An ini merupakan orang keempat yang dikenalnya memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Namun, semangat bela diri Jiang Teng merupakan semangat bela diri tingkat 11 teratas, harimau cerah suci, sedangkan semangat bela diri tingkat 12 Yang An ini telah menyingkirkan Jiang Teng melalui jalan yang panjang. Huang Xiaolong dan Fei Hou terus minum sambil menguping pembicaraan di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, mereka membayar tagihan dan pergi. Ketika Fei Hou membayar, bos keluar dan mulai memotong setengah jumlahnya sebelum menyuruh Huang Xiaolong dan Fei Hou pergi sendiri. Meninggalkan restoran, keduanya langsung menuju Fei Manor. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di jalan utama menuju Fei Manor, meski masih ada 2 hari sebelum hari pernikahan Fei Ming, pintu utama perkebunan itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang gembira dan aliran kuda serta kereta yang tak henti-hentinya membawa hadiah. Jelaslah, mereka adalah orang-orang dari keluarga bangsawan yang memberikan kunjungan ucapan selamat karena acara tersebut. Berdiri di jalan di depan papan petunjuk Fei Manor, emosi yang menggelegak memenuhi hati Fei Hou dan saat dia melangkah ke Fei Manor bersama Huang Xiaolong, kegembiraannya hampir meluap. Namun, saat mereka hendak melangkah melewati pintu, 2 penjaga di sisi pintu tiba-tiba mengangkat tangan, menghalangi jalan mereka. Kemana kalian pergi? Apa urusan kalian dengan Fei Manor? Fei Hou tercengang sejenak sebelum bertanya, kalian berdua tidak mengenaliku. Kedua pengawal itu mengamati Fei Hou dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan salah satu dari mereka tertawa, menurutku, orang tua, kau pikir kau ini siapa? Kenapa kami harus mengenalimu? Fei Hou tercengang mendengar jawaban itu, dan kerutan dalam muncul di dahinya sepertinya kedua pengawal itu dipekerjakan pada tahun-tahun setelah dia pergi jadi tak seorang pun dari mereka mengenalinya. Dia berbalik, sedikit malu saat melihat Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka sesuatu yang canggung seperti ini akan terjadi bahkan sebelum dia kembali ke Fei Manor. Huang Xiaolong tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Fei Hou yang bisa menangani masalah ini. Pada titik ini, Fei Hou memberitahu kedua pengawal itu, panggil patriark kalian keluar. Penjaga yang sama tersenyum lebih lebar, berkata, memanggil patriark kita keluar. Orang tua, kurasa kau tidak menyadari situasinya. Kau pikir patriark kita adalah seseorang yang bisa kau lihat hanya karena kau mengatakannya. Aku ayahnya. Amarah Fei Hou pun meluap. Namun di telinga kedua pengawal itu, kedengarannya seolah-olah Fei Hou tengah mengutuk patriark keluarga mereka dan hal itu membuat ekspresi mereka berubah dingin. Orang tua, jujurlah dan katakan pada kami, apakah kau datang ke sini untuk membuat masalah? Mata anjingmu yang buta, beraninya kau membuat kekacauan di sini, lihatlah sekeliling dan lihat di mana ini. Bab 107, benarkah sang leluhur adalah orang tua? Membuat masalah. Mata anjingmu yang buta, lihat sekeliling dan lihat di mana ini. Fei Hou sangat terpukul diperlakukan seperti ini di rumahnya sendiri, kemarahan dan frustrasi menggelegak dalam dirinya, sedangkan Huang Xiaolong di belakangnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Kurang ajar, Fei Hou berteriak, tangan kanannya tiba-tiba melambai ke depan, mendatangkan angin kencang yang berputar ke arah 2 penjaga itu, melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Kedua pengawal itu berteriak sekeras-kerasnya, menimbulkan kegaduhan di sekitar rumah besar itu. Para pejalan kaki dan bangsawan yang datang untuk memberikan ucapan selamat hampir melompat kaget, dan mereka langsung mundur. Pada saat itu, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa menuju ke arah mereka dari arah halaman dalam rumah besar itu dan muncullah sekelompok pengawal rumah besar, yang berjumlah sekitar 20 orang. Yang memimpin kelompok pengawal itu adalah seorang pria setengah baya berjanggut tebal. Jenggot hitam tebal menutupi 3/4 wajahnya, membuatnya tampak sangat garang dan kejam, dilihat dari pakaian dan sikapnya, pria setengah baya ini pastilah kapten pengawal. Apa yang sedang terjadi? Saat lelaki berjanggut tebal itu bergegas ke tempat kejadian, dia meneriakkan pertanyaan itu saat dia berada di samping 2 penjaga yang menyedihkan itu. Sambil berjuang untuk berdiri, kedua pengawal itu berkata kepada lelaki paruh baya itu, Kapten Lin, 2 orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di Fei Mansion kita, dia memaki patriark kita dan menyerang kita terlebih dahulu. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou. Pria berjanggut hitam tebal itu berputar ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, dan ekspresinya tenggelam. Mulutnya terbuka dan suara dingin terdengar, apakah kalian berdua memakan jantung beruang atau kantong empedu macan tutul? Beraninya kalian datang dan membuat masalah di Fei Mansion kami. Tahukah kalian tempat seperti apa Fei Mansion itu? Huang Xiaolong tampak sedikit tidak berdaya dengan situasi ini, tampaknya pria parubaya berjanggut hitam ini juga seseorang yang tidak mengenali Fei Hou. Fei Hou pergi selama 7 tahun, jadi berapa banyak perubahan yang terjadi pada para penjaga selama kurun waktu ini? Fei Hou juga terdiam. Katakan pada Fei Rong untuk keluar. Fei Hou berkata terus terang dengan dahi yang bergetar. Pria berjanggut hitam tebal itu marah mendengar Fei Hou menyebut patriark mereka dengan nama karena hal itu merupakan penghinaan terhadap patriark mereka, dan wajahnya menjadi gelap pergi. Tangkap kedua orang ini, biarkan patriark mengadili kejahatan mereka. Ya, Kapten Lin. Para pengawal Fei Mansion berteriak serempak, dan semua pengawal bergegas menuju Huang Xiaolong dan Fei Hou. Namun, tepat ketika sekelompok pengawal ingin bergerak, telapak tangan Fei Hou menamparkan kekosongan di hadapannya dengan lembut. Segel badai petir. Puluhan, tidak, ratusan cetakan tangan berterbangan bagai hujan di tengah badai petir yang dahsyat tepat ke tubuh para pengawal Fei Mansion, membuat mereka berhamburan ke segala arah. Lebih dari 20 pengawal Fei Mansion tergeletak mengerang di tanah.
Wajah Kapten Lin berubah menjadi lebih buruk, kekuatan Fei Hou telah jauh melampaui perkiraannya karena dia sendiri merupakan prajurit Ordo ke-9, dan dia menduga Fei Hou paling tidak adalah prajurit Ordo ke-10. Sementara hal ini terjadi di depan, Fei Rong sedang duduk di aula utama mengobrol dengan beberapa patriark keluarga lainnya. Patriark Fei, selamat, selamat, putra tersayangmu dan Nona Tao akan menikah, ini adalah acara yang hebat di kota kerajaan. Ya, Nona Tao adalah mutiara di telapak tangan Adipati Tao dan wanita tercantik nomor 1 di kota kerajaan Yuwai. Fei Ming, anak ini benar-benar tahu cara memenangkan hati wanita cantik, bahkan Paman Chen merasa iri padanya. Fei Rong terkekeh dan saat hendak berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari luar, dan kejadian ini mengejutkan semua orang yang duduk di aula utama. Apakah masih ada orang yang berani datang dan membuat masalah di Fei Mansion? Pada saat ini, teriakan keras yang menyedihkan bergema di udara, Fei Rong dapat mengetahui bahwa itu adalah suara Kapten Lin Chenghu, dan alisnya berkerut. Lin Chenghu adalah ahli Orde ke-9, siapakah orang yang melukainya, seorang Orde ke-10. Semuanya, Fei Rong berdiri, saya mohon maaf sebentar. Beberapa leluhur di aula utama saling bertukar pandang, dan satu persatu berdiri bersama Fei Rong. Salah satu dari mereka berkata, kita akan keluar bersama saudara Fei dan melihat apa yang terjadi. Mari kita lihat siapa yang punya nyali besar untuk datang dan membuat masalah di rumah Fei. Fei Rong tersenyum, baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Fei Rong melangkah keluar dari aula utama bersama para leluhur, menuju pintu utama Fei Mansion. Beberapa saat kemudian, Fei Rong dan kelompok di belakangnya tiba di tempat kejadian. Ketika Fei Rong sampai di area pintu masuk, langkahnya tiba-tiba terhenti dan tubuhnya gemetar. Melihat siluet di dekat pintu masuk, Fei Rong diliputi oleh kebahagiaan dan keterkejutan. Kapten pengawal, Lin Chenghu, yang sebelumnya terbanting oleh Fei Hou, melihat Fei Rong keluar, dan kegembiraan bersemi di wajah berjanggut tebal itu saat ia bergegas untuk bangkit dan mencapai sisi Fei Rong, patriark. Ini dua orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di Fei Mansion. Namun, Fei Rong tampak tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Lin Chenghu, mendorongnya ke samping. Fei Rong berjalan dan menghampiri pria parubaya yang menabrak semua penjaga rumah besar itu dalam beberapa langkah cepat. Fei Rong mengejutkan semua orang yang hadir ketika dia tiba-tiba berlutut, ayah, Anda telah kembali. Ayah, Anda telah kembali. Mulut Lin Chenghu ternganga. Beberapa leluhur yang datang bersama Fei Rong tercengang. Para pejalan kaki dan keluarga bangsawan yang datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat terkejut, dan dua pengawal pertama yang menghalangi jalan Fei Hou menegang di tempat. Ayah, kedua penjaga itu menjadi pucat pasi dalam sekejap mata. Itu berarti pria parubaya ini benar-benar orang tua leluhur. Bukan orang yang akan membuat masalah. Memikirkan hal ini, bahkan bagian bawah tubuh mereka pun menciut karena takut. Fei Hou berbalik, melihat putranya, wajahnya yang serius menjadi rileks, berdiri. Ya, ayah. Fei Rong menjawab dengan hormat, sambil berdiri. Fei Rong tersenyum lebar. Ayah, akhirnya ayah kembali. Melihat ayahnya kembali, Fei Rong benar-benar gembira dari lubuk hatinya. Lusa adalah hari pernikahan putranya, dan ayah bergegas kembali tepat waktu untuk menghadiri upacara tersebut. Ini adalah hadiah terindah dari semuanya. Fei Hou menyeringai, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata pada Fei Rong, ini Tuan Muda, cepat kemari dan sambut dia. Tuan Muda, Fei Rong sangat terkejut saat ia mengamati Huang Xiaolong secara visual. Ia menatap ayahnya dengan wajah bingung, mengapa ayahnya mengenali seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun sebagai Tuan Muda. Apa yang kau lakukan dengan berlama-lama? Melihat putranya terpaku di sana dengan ragu-ragu, suara Fei Hou menjadi serius dan dia membentak. Melihat perbedaan besar dalam ekspresi ayahnya, jantung Fei Rong hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Jelas, ayahnya tidak sedang mempermainkannya. Fei Rong memberi salam kepada Tuan Muda. Fei Rong tak berani lagi bersikap lambat. Huang Xiaolong mengulurkan tangan dan membantu Fei Rong berdiri. Patriark Fei, tidak perlu berdiri terlalu sopan, silakan berdiri. Pergantian peristiwa ini sangat membingungkan para pengawal istana Fei dan para bangsawan di sekitarnya. Lelaki tua legendaris Fei Mansion akhirnya kembali, tetapi dia mengenali seorang pemuda sebagai Tuan Muda. Siapakah identitas pemuda ini? Pada saat ini, para leluhur dari keluarga lain di belakang Fei Rong bergegas memberi penghormatan kepada Fei Hou. Salam, Senior Fei Hou. Fei Hou mengangguk. Ayah, mari kita kembali ke dalam halaman. Fei Rong bertanya pada Fei Hou. Baiklah, Fei Hou setuju dan, kepada Huang Xiaolong, Fei Hou memberi isyarat, tolong, dan mengundang Xiaolong masuk ke dalam rumah besar. Tuan Muda, silakan. Huang Xiaolong tidak dapat berbuat apa-apa terhadap gerakan Fei Hou dan menjadi orang pertama yang masuk, diikuti oleh Fei Hou, Fei Rong dan para leluhur keluarga lainnya. Ketika semuanya telah pergi, para penjaga dan Lin Chenghu masih berdiri di tempat yang sama dalam keadaan linglung. Di aula utama Fei Mansion, Fei Hou meminta Huang Xiaolong untuk duduk di kursi utama sementara dia duduk di sampingnya. Fei Rong dan yang lainnya hanya bisa duduk di kursi biasa di aula. Meskipun Fei Rong memiliki banyak pertanyaan dan keraguan terhadap Huang Xiaolong, dia tidak berani menanyakannya secara terbuka. Di mana Fei Ming, bocah nakal itu? Fei Hou bertanya setelah duduk. Fei Rong menjawab dengan hormat, ayah, Fei Ming pergi bersama Nona Tao. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahunya tentang kepulanganmu dan menyuruhnya kembali. Fei Hou menganggukkan kepalanya tanda setuju. Namun, pada saat ini, seorang penjaga Fei Mansion berlari tiba-tiba dengan panik, berteriak, Patriark, ini buruk. Tuan Muda Fei Ming dipukuli sampai terluka. Apa? Ekspresi semua orang di aula utama tampak jelek.
Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Kemarahan Fei Rong meledak. Orang itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Fei Mansion. Bab 108, apa, beraninya kau melakukan sesuatu padaku? Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum melaporkan dengan jujur, dia dipukuli oleh Yang Sanfei. Yang Sanfei, mereka yang berada di aula utama terkejut, dan ekspresi marah di wajah Fei Rong berkurang satu tingkat. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi tidak menyenangkan di aula utama, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa Yang Sanfei ini? Fei Hou menjawab dengan hormat, Yang Sanfei adalah adik laki-laki Yang An. Yang An, hubungan ini di luar dugaan Huang Xiaolong. Si jenius nomor satu dari kerajaan Yuei, Yang An. Dalam perjalanan ke sini, nama yang paling sering didengarnya adalah Yang An ini. Dia tidak menyangka bahwa Yang Sanfei akan menjadi adik laki-laki Yang An. Di mana tuan mudamu sekarang? Huang Xiaolong menoleh untuk bertanya pada penjaga Fei Mansion. Fei Hou, Fei Rong, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat penjaga itu. Penjaga itu dengan cepat menjawab, di Jalan Seribu Kebajikan. Jalan Seribu Kebajikan. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke Fei Hou, seberapa jauh Jalan Seribu Kebajikan ini dari Fei Mansion? Hanya 3 jalan jauhnya, tidak jauh. Fei Hou segera menjawab. Ayo cepat kita ke sana dan lihat. Huang Xiaolong berdiri. Selanjutnya, di bawah pimpinan Fei Hou, Fei Rong, dan para leluhur, Huang Xiaolong dan kelompoknya muncul di Jalan Seribu Kebajikan beberapa saat kemudian. Yang menyambut mereka adalah pemandangan sekelompok orang yang mengelilingi kelompok lain di tengah. Kelompok yang mengelilingi itu tertawa, mengejek, dan menunjuk-nunjuk, bersenang-senang dilihat dari ekspresi wajah mereka. Ketika kelompok Huang Xiaolong mendekati pusat, terdengar suara keras yang arogan, ibumu, dengan wajahmu yang jelek ini, kau pikir kau layak untuk Tao Ze. Jangan menganggap Fei Mansionmu maha kuasa, di mataku, Fei Mansion sama sekali tidak ada apa-apanya. Biar ku beritahu, Fei Ming, hari ini ayahmu menghajarmu, jadi kenapa? Apa yang berani dilakukan Fei Mansionmu? Ayahmu itu juga tidak lebih dari seekor harimau ompong. Kerumunan yang mengelilinginya tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, itu berasal dari para pelayan dan pengawal Yang Sanfei yang dibawanya. Yang Sanfei, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Raungan kemarahan terdengar di antara suara-suara itu. Dan beberapa detik kemudian, jeritan menyakitkan pun terdengar. Wajah Fei Rong memucat mendengar suara itu. Amarah dan kemarahan meledak di dalam hatinya, para penjaga Fei Mansion berlari ke dalam pengepungan, menghancurkannya dan membubarkan kerumunan. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun tergeletak di jalan dengan noda darah di wajahnya sementara seorang gadis muda cantik berusia awal 20-an mencoba mengangkat pemuda itu dengan wajah khawatir. Pada saat yang sama, wajahnya mengandung amarah yang melotot ke pemuda lain yang mengenakan jubah brokat emas di seberang mereka, tidak jauh dari sana. Wanita muda yang cantik ini seharusnya adalah Tao Ze dan pria muda berjubah brokat emas itu, Yang Sanfei. Fei Ming, seberapa parah keadaanmu? Tao Ze menopang Fei Ming dan bertanya dengan cemas. Fei Ming hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pengawal Fei Mansion telah membuka jalan di antara kerumunan dan Fei Rong terlihat bergegas ke depan. Ayah, Fei Ming memanggil saat melihat Fei Rong, tetapi saat suaranya terdengar, matanya menangkap siluet lain di belakang Fei Rong, terkejut, suaranya bergetar saat dia berteriak, kakek. Kakek, kau kembali. Mengabaikan luka-lukanya, Fei Ming bergegas mendekati Fei Hou. Fei Hou mengangguk dan tersenyum penuh kasih sayang sambil segera mengambil alih untuk mengangkat cucunya dan memeriksa seberapa parah lukanya. Fei Hou menghela napas lega. Luka cucunya tidak separah yang terlihat, tampaknya Yang Sanfei masih memiliki rasa proporsional. Yang Sanfei sangat terkejut saat melihat Fei Hou, seorang lelaki tua yang telah menghilang selama bertahun-tahun benar-benar kembali. Dia tahu Fei Hou berada di puncak Ordo ke-10. Hei, aksi para penjaga Fei Mansion cukup efisien bahkan Patriark pun datang. Lidah beracun Yang Sanfei bergoyang. Jangan khawatir, nyawa Fei Ming tidak dalam bahaya. Tapi dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Dia menatap Fei Ming sambil mengucapkan kata-kata ini, ketika kamu melihatku di masa depan, sembunyilah jauh-jauh, kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Kami berangkat. Yang Sanfei memberi isyarat dengan lambaian tangan, memberi isyarat kepada pelayan dan penjaga di belakangnya. Berhenti. Tepat saat Yang Sanfei hendak pergi bersama para pelayan dan pengawalnya, sebuah geraman keras terdengar. Kaki Yang Sanfei berhenti beberapa inci di atas tanah, kepalanya menoleh ke belakang dan melihat bahwa yang berbicara adalah Fei Hou. Fei Hou perlahan melangkah mendekati pemuda itu. Kalau dia membiarkan pemuda ini menepuk pantatnya dan pergi begitu saja, maka Fei Mansion tidak akan lagi menghadapi muka apapun di kota kerajaan Yuei. Yang Sanfei dengan tenang melihat Fei Hou mendekatinya perlahan, kamu Fei Hou. Kamu ingin membalaskan dendam cucumu. Sambil berkata demikian, matanya mengamati para pengawal Fei Mansion, kamu ingin menindas kami, karena jumlah orangnya lebih sedikit. Fei Hou hendak menjawab, namun tiba-tiba Huang Xiaolong muncul di sampingnya, asalkan kau bisa menahan satu telapak tanganku, kami akan mengizinkanmu pergi. Yang Sanfei menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, tetapi tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya, nak, apa yang kau katakan? Mengambil satu telapak tangan darimu. Ulangi lagi, ayah ini tidak mengerti dengan jelas. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Sanfei tertawa terbahak-bahak sedangkan Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Nak, dari mana anak yang belum pernah disapi sepertimu ini bisa membuat keputusan? Kata Yang Sanfei setelah berhasil berhenti tertawa. Dia adalah tuan mudaku, maksudnya adalah maksudku. Pada saat ini, Fei Hou menyela.
Tuan muda, Yang Zanfei tercengang menatap Huang Xiaolong ketika dia mendengar perkataan Fei Hou, dan dia sangat terkejut. Fei Hou malah menyebut remaja laki-laki ini sebagai tuan muda. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Zanfei juga memperhatikan Huang Xiaolong dengan keterkejutan di mata mereka. Setelah mengatasi keterkejutannya, Yang Zanfei berkata dengan dingin, karena sudah seperti ini, aku juga ingin melihat bagaimana kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu telapak tangan. Cahaya kejam bersinar di pupil mata Yang Zanfei. Meskipun Fei Hou menyebut Huang Xiaolong sebagai tuan muda, yang sangat mengguncang hatinya, dia tidak menganggap serius Huang Xiaolong. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah menaruh perhatian pada anak berusia 16 tahun, apalagi mengalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Pada titik ini, kerumunan itu dengan bijaksana mundur kembali. Yang Zanfei dan Huang Xiaolong berdiri di tengah dengan gelombang energi berfluktuasi di udara. Fokus semua orang tertuju pada dua sosok di tengah, terutama Fei Rong. Matanya mengikuti Huang Xiaolong dengan saksama karena ingin mengetahui kekuatan Huang Xiaolong. Apakah yang dimiliki oleh pemuda ini sehingga Bapak mengakui dia sebagai Tuhan? Ayah, benarkah dia? Fei Ming bertanya pada Fei Rong, sambil menunjuk Huang Xiaolong. Baru saja, kakeknya benar-benar mengakui di depan umum bahwa pemuda itu adalah tuan mudanya dan keterkejutan serta keterkejutan yang dirasakannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fei Rong. Apakah kamu siap? Huang Xiaolong bertanya dengan acuh tak acuh sambil melihat ke sisi yang berlawanan. Tinju suci sejuta bintang. Yang Zanfei tiba-tiba melesat keluar, melakukan serangan diam-diam tinjunya menghantam dada Huang Xiaolong. Serangan itu tiba hampir seketika di depan Huang Xiaolong dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti pilar saat aura suci yang terlihat menyebar dari tengah. Semua orang yang hadir terkejut karena tidak seorang pun membayangkan Yang Zanfei akan melancarkan serangan diam-diam. Termasuk Fei Rong. Hati-hati, Fei Ming berkata dengan cemas bahwa Yang Zanfei berada di puncak orde ketujuh akhir. Ketika semua orang mengira serangan Yang Zanfei akan mengenai sasaran, Huang Xiaolong melancarkan gerakannya. Ia mengangkat salah satu tangannya dan melancarkan serangan terhadap tinju itu. Boom! Sebuah ledakan keras bergema di udara. Yang Zanfei meratap dengan tragis, terpental dan jatuh menghantam jalan dengan keras, menyebabkan seluruh jalan berguncang. Satu telapak tangan. Tidak seorang pun berani mengeluarkan seruan kaget dengan keras. Fei Rong tercengang sedangkan Fei Ming yang berteriak memanggil Huang Xiaolong untuk berhati-hati terpaku di tempat dengan mulutnya yang berbentuk O. Para pelayan dan penjaga yang datang bersama Yang Zanfei begitu ketakutan hingga mereka lupa membantu Yang Zanfei bangkit dari tanah. Huang Xiaolong perlahan melangkah ke arah Yang Zanfei, wajah Yang Zanfei dipenuhi ketakutan, pantatnya menggesek permukaan jalan dengan ngeri. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Huang Xiaolong berhenti di depannya. Bab 109, Yang An ada di sini. Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang, membuat Yang Zanfei terpental dan menabrak dua pilar di jalan milik sebuah toko. Kusen pintu hancur berkeping-keping dengan puing-puing yang berhamburan ke segala arah. Kerumunan orang berseru dengan kaget dan gempar. Tuan muda kedua. Para pengawal istana yang baru bereaksi saat ini, bergegas maju untuk membantu Yang Zanfei berdiri. Beberapa penjaga memilih untuk menghadapi Huang Xiaolong dan berlari ke arahnya sambil menghunus pisau dan pedang. Namun, sebelum penjaga ini bisa mendekati Huang Xiaolong, mereka semua ditampar dengan satu telapak tangan dari Fei Hou. Ketika para pengawal itu dibanting menjauh oleh Fei Hou, sebuah siluet tiba-tiba muncul menembus udara sambil berteriak, siapa yang berani menyentuh adikku? Suara itu bergema di udara bagaikan gemuruh guntur, menggetarkan gendang telinga semua orang di jalan. Huang Xiaolong berbalik dan matanya menyipit. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan seorang pemuda berjubah kuning muncul di hadapan semua orang saat kakinya mendarat dengan lembut di lantai jalan. Wajah pemuda itu memiliki beberapa kemiripan dengan Yang Zanfei, tetapi dia berdiri tegak seperti pedang, dengan sikap arogan yang membuat orang-orang kagum. Itu Yang An, tuan muda tertua. Melihat jelas wajah orang yang baru datang itu, suara-suara terkejut terdengar dari kerumunan di sekitarnya sedangkan para pengawal istana yang merasa senang dan gembira. Kakak, Yang Zanfei mendorong penjaga yang menopangnya, dan bergegas ke sisi Yang An, dengan satu tangan, dia menunjuk Huang Xiaolong sambil berteriak, itu dia. Dia menyerangku dan melukaiku. Tatapan Yang An jatuh pada Huang Xiaolong, dan suhu di matanya turun tajam, ini pertama kalinya seseorang berani melukai adikku. Ekspresi acuh tak acuh Huang Xiaolong tidak pernah kehilangan ketenangannya, lalu kenapa? Berlututlah sekarang juga, bersujudlah dan teruslah bersujud sampai adikku memaafkanmu. Jika adikku bersedia memaafkanmu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Suara Yang An sedingin ekspresi wajahnya. Kata-kata yang besar sekali. Fei Hou yang berdiri di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa mengejek, jangan berasumsi bahwa hanya karena raja menyukaimu maka aku tidak akan berani membunuhmu. Yang An menatap Fei Hou, tatapannya tajam, jadi Markis Fei Hou, membunuhku. Mengandalkan kekuatanmu sebagai puncak Ordo ke-10. Yang An sepenuhnya melepaskan momentum kursifnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi bergolak. Meskipun Yang An berada di puncak akhir Ordo ke-9, dia telah melangkahkan satu kaki ke dalam garis Ordo ke-10, dengan bakat dan kemampuan bela dirinya yang luar biasa, menurutnya, bahkan ahli puncak akhir Ordo ke-10 seperti Fei Hou tidak akan mampu menyakitinya. Kemudian, suara angin menderu terdengar, dan beberapa sosok baru muncul di tempat kejadian. Mereka adalah para ahli dari Yang Mansion yang bergegas datang setelah menerima laporan. Ketika para ahli itu tiba, masing-masing dari mereka melotot tajam ke arah Fei Hou. Fei Hou, berhati-hatilah dengan malapetaka yang akan terjadi dari mulutmu. Suatu hari nanti, rumah Fei-mu mungkin akan hancur. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berusia 70-an memperingatkan dengan nada mengancam. Orang tua ini adalah kepala pelayan rumah Yang, Zuyi.
Seperti Fei Hou beberapa tahun yang lalu, dia adalah puncak Ordo ke-10. Benarkah? Fei Hou tiba-tiba bergerak. Melihat ini, Zhu Yi malah berlari maju bukannya mundur. Cakar es kristal. Serangan cakar es ditujukan pada Fei Hou, menyebabkan suhu jalanan menurun tajam seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa besar kekuatanku meningkat selama ini. Cahaya ganas bersinar di mata Zhu Yi. Dulu, mereka berdua pernah bertarung beberapa kali namun tidak ada kemenangan yang diraih. Namun sekarang, Zhu Yi yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan Fei Hou. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Jejak telapak tangan Fei Hou datang ke arahnya seperti siklon yang berputar, menghancurkan kristal ice claw miliknya dalam sekejap hingga berkeping-keping. Akhirnya, jejak telapak tangan itu menelannya. Zhu Yi belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi, namun dia sudah tertabrak, tubuhnya melayang seperti layang-layang yang putus. Semua yang hadir di sana tercengang. Yang An dan Yang Zanfei memiliki ekspresi yang sama ketika menyaksikan Zhu Yi dipukul. Zhu Yi, seorang puncak Orde ke-10 akhir ternyata tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Fei Hou. Jalanan yang ramai menjadi sunyi senyap. Para penjaga istana yang merasa percaya diri dan arogan dengan kedatangan Yang An dan Zhu Yi menjadi bungkam. Fei Rong, Fei Ming, beberapa leluhur yang ikut serta, dan para pengawal istana Fei menatap Fei Hou dengan mata terbelalak karena terkejut. Xian, ahli Xiantian. Beberapa saat kemudian, salah seorang pengawal istana yang berkata dengan suara gemetar. Ahli Xiantian, semua orang bergidik memikirkan hal itu. Tetapi hati Fei Rong gembira, gelembung-gelembung kegembiraan memantul gembira di dalam hatinya. Ayahnya telah menembus alam Xiantian, melangkah ke alam Xiantian. Xiantian, Fei Hou benar-benar maju ke alam Xiantian. Di masa lalu, keluarga Fei dianggap sebagai salah satu keluarga terkemuka di kerajaan Yuwei, namun keluarga ini nyaris tak memenuhi syarat dan selalu dijauhi oleh keluarga-keluarga super terkemuka. Alasannya karena tidak ada ahli Xiantian di Fei Mansion. Namun sekarang, segalanya telah berubah. Mulai sekarang, Fei Mansion akan termasuk dalam lingkaran keluarga super. Fei Rong sangat gembira, begitu pula Fei Ming dan para pengawal istana Fei. Mereka terjerumus ke dalam keadaan kegembiraan yang menggetarkan, kegilaan, dan ekstase. Zhu Yi berjuang bangkit dari jalan, ekspresi wajahnya tidak berbeda dengan orang banyak, menatap Fei Hou dengan rasa tidak percaya dan terkejut. Dan bercampur juga rasa iri, cemburu, benci, dan kengganan kuat untuk menerima kenyataan ini. Fei Hou lebih cepat darinya, melangkah ke alam Xiantian satu langkah di depannya. Xiantian minus satu langkah menuju surga, begitu seseorang melangkah ke Xiantian, identitas, posisi, dan segala hal lainnya berubah. Fei Hou menatap Zhu Yi yang merangkak dari tanah dan mencibir, memusnahkan Fei Mansionku. Mengandalkanmu. Raut wajah Zhu Yi berubah menjadi jelek. Fei Hou, meskipun kamu telah berhasil menembus alam Xiantian, janganlah bersikap terlalu sombong. Pada saat ini Yang An berbicara, jangan menganggap dirimu tak terkalahkan di dunia ini hanya karena itu. Di hadapan kakekku, kamu masih bukan apa-apa, sama saja dengan dirimu yang dulu. Kakek Yang An, Yang Dong juga seorang Xiantian. Selain itu, ia adalah Xiantian Orde kedua yang berhasil menembus alam Xiantian 30 tahun yang lalu. Setelah mengatakan ini, Yang An menatap Huang Xiaolong, Pang, hari ini Fei Hou melindungimu, jadi aku akan membiarkannya kali ini, tapi aku ingin melihat apakah Fei Hou dapat melindungimu selamanya di sisimu. Ayo pergi. Menyelesaikan kalimatnya, Yang An ingin pergi, membawa Yang Zanfei dan yang lainnya. Akan tetapi, saat Yang An hendak pergi, sebuah siluet tiba-tiba melintas, dan sebuah tinju dahsyat memotong aliran udara, datang dengan tajam ke arahnya. Jantung Yang An menegang pada saat itu tetapi dia bereaksi cepat, membalas serangan itu dengan tinjunya sendiri. Dua tinju saling beradu, dan dua orang terhuyung ke arah berlawanan. Ketika Yang An melihat wajah penyerang itu, keterkejutan tampak jelas di wajahnya. Dia tidak percaya penyerang itu adalah Huang Xiaolong. Bukan hanya Yang An, bahkan Zhu Yi, para ahli istana yang lainnya dan kerumunan itu tercengang. Perhatian mereka tertuju pada Huang Xiaolong. Fei Rong dan Fei Ming menerima kejutan mengejutkan lainnya. Dalam tabrakan itu, apakah bagi mereka Xiaolong setara dengan Yang An? Setara, tidak lebih lemah atau lebih kuat. Yang An merupakan jenius mengerikan nomor satu di kerajaan Yuwei, yang berhasil mencapai puncak akhir Ordo ke-9 di usianya saat ini, dan dia sudah setengah langkah menuju Ordo ke-10 sedangkan Huang Xiaolong baru berusia 15 atau 16 tahun. Jenius mengerikan nomor satu di kerajaan Yuwei. Huang Xiaolong menunjukkan wajah acuh tak acuh, menurutku, hanya begitu-begitu saja. Wajah Yang An berubah merah dan ungu karena marah, dan matanya menyemburkan bara amarah. Tuan muda tertua, Zhu Yi bergerak, melangkah ke samping Yang An untuk mengatakan sesuatu, tetapi didorong dengan kasar oleh Yang An. Berteriak, kalian semua menjauhlah dariku. Siapapun yang berani menghalangiku, aku akan membunuh mereka. Seketika cahaya menyilaukan dan ki pertempuran menyeruak dari tubuhnya, diikuti dengan kemunculan seekor singa raksasa di belakangnya. Semangat bela diri tingkat 12, Dewa Singa Langit yang mengaum. Roh bela diri Singa Dewa Langit yang mengaum merupakan roh bela diri elit di antara roh bela diri klan Singa, dan setidaknya 2 tingkatan lebih tinggi dibandingkan Singa Neter kegelapan milik Marsekal Haotian. Ketika Singa Dewa Langit mengaum muncul, ia mengaum dengan dahsyat ke angkasa dan angin menjadi kencang, awan bergulung-gulung sementara kilat membelah langit. Ayah, apa yang harus kita? Fei Rong datang dari belakang Fei Hou, bertanya dengan hormat, mengisyaratkan apakah mereka harus bergerak. Fei Hou menggelengkan kepalanya, tanpa instruksi tuan muda, kalian semua, jangan ikut campur.
Fei Hou memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur setelah dia mengatakan itu. Bab 110, Transformasi Singa Kaisar. Yang An memanggil singa Dewa Langit yang mengaum, merasakan wajah-wajah orang banyak yang tercengang, terkejut, dan kagum. Ia menunjukkan sikap kelas atas saat ia berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya dan dada membusung. Yang An menatap Huang Xiaolong dengan bangga, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan panggil semangat bela dirimu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit dengan wajah acuh tak acuh, bahkan jika aku tidak memanggil roh bela diriku, aku tetap bisa mengalahkanmu. Apa? Orang-orang yang menonton terkesiap karena bingung dengan suara yang cukup keras hingga mencapai langit. Mereka merasa bahwa Xiaolong terlalu sombong, bahkan ahli tingkat ke-10 di masa awal bukanlah lawan Yang An setelah dia memanggil roh bela diri singa Dewa Langit yang mengaum. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka merasa Yang An tidak siap dalam pertukaran sebelumnya karena Huang Xiaolong melancarkan serangan diam-diam. Hanya karena inilah Huang Xiaolong mampu bertarung imbang dengan Yang An. Kemarahan Yang An meledak mendengar ini dan singa Dewa Langit yang mengaum mengeluarkan raungan yang menggelegar dan cahaya berkilauan saat jiwa Yang An berubah dalam sekejap mata. Setelah transformasi jiwa, tubuh fisik Yang An membesar sepertiga, dan rambut hitamnya berubah menjadi warna emas cemerlang, persis seperti gambaran singa yang marah. Saat jiwa Yang An berubah, ia melesat ke arah Huang Xiaolong, tetapi gerakannya goyah dan tidak stabil, seperti orang mabuk. Meski begitu, setiap kali ia melangkah, cahaya menyilaukan dari tubuhnya akan membesar, dan pada saat yang sama, udara di sekitarnya bergemuruh hebat. Langkah Singa Kaisar, ini adalah kemampuan bawaan dari jiwa bela diri Yang An. Langkah Singa Kaisar, setiap langkah menghasilkan kekuatan ruang yang mengakibatkan peningkatan gravitasi, dan setiap langkah menambah gravitasi berat yang saling tumpang tindih. Terakhir, saat bertabrakan, lawan akan merasa seperti seluruh gunung jatuh menimpa mereka. Saat Yang An melangkah ke-15, gaya gravitasi yang dahsyat menyebabkan kerumunan orang mundur dengan panik sedangkan toko-toko dan bangunan di jalan yang sama berguncang, retak, dan hancur berkeping-keping di tanah. Dari kejauhan, Fei Rong menyaksikan dengan wajah tegang. Dia baru saja menerobos ke tingkat ke-10, tetapi menghadapi kemampuan bela diri Yang An, dia akan mengalami kerugian. Pada titik ini, Yang An mencapai luar batas 3 meter dari Huang Xiaolong, dia melangkah maju lagi tetapi itu adalah tendangan terselubung, yang menargetkan dada Huang Xiaolong. Dan berdiri di sana, Huang Xiaolong bertindak seolah-olah tindakan Yang An terlalu cepat baginya untuk diikuti atau bereaksi, dia hanya berdiri di sana. Tepat ketika semua orang mengira Huang Xiaolong akan terbang karena hantaman gravitasi Yang An, Huang Xiaolong yang tadinya berdiri diam, tiba-tiba menyerang dengan tepat sasaran. Tinju runtuh. Ki pertempuran melonjak dan energi saling tumpang tindih saat bergulung maju seperti gelombang raksasa. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Yang An terdorong mundur 1 langkah, tetapi Huang Xiaolong terhuyung mundur 6 langkah. Waktu seakan membeku pada saat itu. Banyak sekali mata yang membelalak kaget menatap Huang Xiaolong, dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Serangan kekuatan penuh Yang An diterima oleh Huang Xiaolong tanpa mengeluarkan semangat bela dirinya. Meskipun Huang Xiaolong mundur 5 langkah lebih jauh dari Yang An, harus ditekankan bahwa Xiaolong tidak memanggil roh bela dirinya dan dia tidak menggunakan kemampuan roh bela dirinya. Ada ekspresi jelek di wajah Yang An, dan dia sangat muram. Melanjutkan serangannya, Yang An mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan yang tampak aneh di mata semua orang. Tangan kanannya bergerak perlahan, menggambar lingkaran di udara, dan ketika ujung-ujungnya terhubung, seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan lengan berotot yang diselimuti cahaya kemasan yang terang, urat-urat hijau menonjol mengalir di lengannya tampak seperti cacing tanah emas, namun aura despotik keluar darinya. Pukulan lengan tunggal Raja Dewa. Lengan kanan Yang An terayun keluar, menghantam Huang Xiaolong. Ketika tangan kanan Yang An menyerang, bagian tubuh lainnya tidak bergerak sedikit pun, pukulan tinju raksasa menembus udara begitu cepat sehingga bahkan Fei Rong, ahli tingkat ke-10, tidak dapat mengikuti lintasannya. Huang Xiaolong menyaksikan jejak tinju besar itu datang ke arahnya, dan pedang Asura sudah ada di tangannya. Pedang tajamnya menebas. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi 2 siklon angin kencang yang mengeluarkan ratapan dan teriakan dari neraka. Kedua siklon itu menghantam cetakan tinju yang datang dari Yang An, menghancurkan musuh menjadi debu. Setelah menebas badai neraka, Huang Xiaolong melompat, dan di udara, pedang Asura menebas Yang An lagi. Kali ini, cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai petir dan gemuruhnya membuat Yang An ketakutan saat ia mundur ketakutan. Namun, yang paling membuatnya takut adalah tetesan hujan yang berasal dari banyak cahaya bilah pedang benar-benar mengikutinya. Yang An melangkah mundur lagi dan lagi, pada saat yang sama ia mundur, sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan ia mengayunkan tebasan. Sebuah bayangan pedang yang sangat besar menebas bilah-bilah hujan, dan di mata orang banyak yang menyaksikan, serangan pedang Yang An hancur saat memasuki area hujan bilah-bilah pedang. Yang An terus bergerak mundur, mengayunkan pedang panjangnya pada setiap langkah yang diambilnya, dan setelah lebih dari selusin serangan pedang, badai bilah pedang akhirnya berhenti. Melihat hasil ini, Yang An hendak bernapas lega ketika sudut matanya melihat Huang Xiaolong berputar cepat di udara. Satu demi satu petir menyambar tanah, berubah menjadi naga banjir mini yang menelan area tersebut dan aura kehancuran menyebar ke seluruh jalan. Yang An menyaksikan dengan ngeri saat sepasukan naga banjir menyerbu ke arahnya. Dia cepat-cepat mengayunkan pedangnya, tetapi naga banjir petir itu dengan cepat menelannya, bahkan menggunakan cahaya pedang Yang An sebagai saluran untuk mencapainya lebih cepat. Karena tidak dapat menghindar tepat waktu, Yang An tersengat oleh naga banjir petir dan tubuhnya bergetar, terhuyung-huyung hingga kehilangan keseimbangan. Bercak luka bakar hitam muncul di dadanya, tempat kerusakan petir paling parah. Dalam keadaan linglung, naga banjir petir lainnya menyerang Yang An.
Yang An yang ketakutan mencoba menghindar dan berhasil, namun ia dihadang oleh dua serangan dari sudut berbeda. Dipukul dua kali, Yang An tidak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan. Namun, serangan itu datang tanpa henti, dalam waktu singkat itu, beberapa naga banjir petir menemukan sasarannya dan Yang An terlempar, menabrak gedung-gedung di jalan. Bangunan-bangunan itu rata dengan tanah hingga menjadi reruntuhan. Tuan muda tertua, kakak, Zuyi dan para ahli dari istana yang lainnya terkejut dan ingin segera pergi ke sisi Yang An ketika sebuah telapak tangan melesat ke arah mereka dengan energi yang cukup untuk menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menghalangi jalan Zuyi dan para ahli lainnya. Zuyi menoleh untuk melihat dan ternyata itu adalah Fei Hou. Fei Hou, kamu, Zuyi jengkel. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Fei Hou mencibir. Zuyi hampir saja meledak marah akibat rasa cemasnya, namun dia paham betul jika Fei Hou menyerah untuk menghalangi mereka, maka dengan kekuatan mereka yang bersatu, mereka tetap tidak akan mampu menghancurkan pertahanan Fei Hou. Pada saat ini, kaki Huang Xiaolong mendarat di jalan dengan lembut sedangkan Yang An berjuang perlahan untuk berdiri. Melihat Yang An, Huang Xiaolong harus mengakui, Yang An yang memiliki roh bela diri tingkat atas 12 memang memiliki pertahanan yang kuat. Dalam keadaan normal, para ahli yang memiliki roh bela diri tingkat 10 hampir tidak dapat berdiri lagi setelah terkena petir berlimpahnya. Berhasil berdiri, Yang An melolong sekuat tenaga, dan matanya berwarna merah darah yang menakutkan saat dia menatap Huang Xiaolong dengan mengancam. Kebencian dan niat membunuh di matanya begitu kental sehingga kerumunan di belakang Huang Xiaolong menggigil. Yang An, jenius mengerikan nomor 1 kerajaan Yuwei, benar-benar dikalahkan tanpa perlawanan oleh seorang pemuda yang usianya minimal 5 tahun lebih muda darinya. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini di mana lawan tidak mengeluarkan semangat bela dirinya, bagi Yang An, ini adalah aib terbesarnya. Tatapan orang-orang di sekitarnya terasa bagai duri yang menusuk kejam ke dalam dagingnya satu demi satu. Mati, 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 hasrat membunuh menguasai hati Yang An. Bulu emas panjang tumbuh di tubuhnya yang mirip dengan rambut singa emas. Transformasi singa kaisar, ini adalah semangat bela dirinya, kemampuan kedua yang dibangkitkan oleh Dewa Singa Langit mengaum setelah ia berhasil menembus Ordo ke-7 dan mengalami evolusi kedua. Setelah memulai transformasi singa kaisar, tubuh Yang An membesar lagi, hampir 2 kali lipat dari ukurannya saat ini. Kulitnya berkilauan di bawah sinar matahari seolah-olah kulitnya dilapisi dengan lapisan cat emas, matanya berwarna emas kemerahan dan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.